Baik, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang metode distribusi momen untuk balok menerus. Nah, ini kita akan lihat contoh lain dari penggunaan metode ini. Nah, contoh yang pertama, kita diminta menentukan momen internal pada tiap titik tumpuan apabila EI-nya konstan untuk balok ataupun struktur seperti pada gambarnya. Di sini ada balok AB. Kita lihat balok di ujung A adalah ujung bebas, tidak ada tumpuan sehingga AB ini adalah cantilever. Kemudian BC di tengah-tengah ini BC, kemudian CD di ujung D ini adalah ujung jepit atau fix. Ini adalah soalnya. Kemudian diketahui inersia tiap-tiap batang ini sudah diberikan juga dalam gambar. Nah, seperti biasa langkah pertama adalah menghitung kekakuan dari tiap batang. Di sini KAB tidak ada. KAB itu akan sama dengan 0 karena ini adalah ujung cantilever, jadi dianggap dia tidak punya kekakuan ya. Ini maka KA-nya kita anggap sama dengan 0. Nah, kemudian untuk KBC kita bisa hitung 4 EI per L. KBC di sini I-nya sudah diberikan, panjangnya adalah 4. Nilai E kita biarkan dulu dalam variabel. Kemudian KCD sama 4 EI per L, 4 kali E kali I-nya batang CD, ya ini ada di gambar 240, dibagi dengan L-nya CD itu 3 meter. Kekakuan sudah kita hitung. Langkah berikutnya kita menghitung distribution factor. Distribution factor di masing-masing titik. DFPA itu tidak ada karena tadi kekakuannya 0 ya, sehingga kalau DFPA kan di atas adalah KAB, KAB-nya 0, maka DFPA juga tidak ada. Yang ada adalah DFBC. Selalu indeks pertama adalah menunjukkan lokasi titik yang kita tinjau ya. Sehingga DFBC sama dengan 1 dikurangi DFPA. Nah, karena DFPA-nya 0 ya, ujung cantilever tadi, maka DFBC 1. Nah, kita hitung DFCB ya. DFCB ini adanya di titik C ya. DFCB berarti kita pakai kekakuan DFCB berarti kita pakai kekakuan KBC, ini adalah KBC ya, ini KBC dibagi dengan kekakuan BC tambah kekakuan CD, karena titik C ini bertemu antara batang BC dan batang CD, sehingga kita jumlahkan kekakuan total. Nah, kita dapat 0,484. Lalu kita beralih ke DFCD ya, DFCD. Nah, ini bisa kita hitung KCD dibagi dengan KBC tambah KCD ya, kita dapatkan sekian. Atau kalau mau lebih mudah ya tinggal kita DFCD itu 1 dikurangi 0,48, kan DFCB-nya sudah kita ketahui hasilnya sama. Nah, DFBC untuk kekakuan jepit untuk bagian jepit maka DF-nya 0. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya, untuk DF jepit itu 0, DF sendi itu 1. Nah, kemudian kita hitung fixed end moment yang muncul. Fixed end moment di PA. Ya, fixed end moment di PA muncul. Ini fixed end moment PA, keluarnya 4000. Ya. Karena 2000 ini membuat gaya searah jarum jam, membuat momen berlawanan jarum jam, sehingga momen PA itu harus melawannya searah jarum jam, 4000. Kemudian VMBC, VMCB, kita dapatkan dari tabel fixed end moment untuk beban rata WL kuadrat per 12, ujung kiri minus, ujung kanan positif. Nah, setelah kita dapatkan angka-angka yang kita butuhkan, kita siapkan tabel ya. Kita punya 3 join ya. Join A tidak perlu kita perhitungkan karena praktis di sini tidak ada momen di sini ya. Ujung bebas. Jadi kita tuliskan join B, join C, dan join D. Di join B ini ketemuan batang BC, kemudian sebenarnya ada BA ya, tapi kita tidak tuliskan karena jadi nggak perlu kita tuliskan. Ya, mau dituliskan juga tidak ada masalah di sini. Kemudian join C bertemu batang CB dan CD, join D ketemu batang C. Tuliskan distribution factornya, tadi kita yang sudah dapatkan di sini, jadi masukkan DFBC 1, DFCB 484, DFCD 516, DFBC 0. Ya, kita substitusi ke
baris untuk DF 1 484 516 di sini. Kemudian substitusikan nilai fixed end moment yang sudah kita dapatkan ya, kita input tadi VAM-nya. VAM-nya BA 4000, min 2000, 2000. Kita substitusikan di sini 4000, kemudian min 2000, 2000. Nah, setelah fixed end moment biasanya kita akan kalikan dengan distribution factor. Caranya, momen di satu join kita jumlahkan dulu. Jadi contoh di sini 4000 dan min 2000 kita jumlahkan dulu. Jadinya 2000 ya. 2000 kita kalikan di atas 0, maka di sini 0. 2000 kita kalikan 1, dia 2000 ya. Tapi harus dibalik tanda kalau DF. Jadi ingat, kalau waktu kali DF itu harus balik tanda ya, plus jadi negatif, negatif itu jadi positif. Jadi kalau 4000 tambah min 2000 tadi 2000 ya, kali 1 itu 2000, sehingga kalau kita balik tanda jadi minus 2000. Lalu di join C ada 2000 fixed end moment CB 2000, kita kalikan dengan 484, kita balik tanda dapat minus 968. Kita kalikan dengan 0516, kita balik tanda jadinya min 1003. Nah, setelah ini kita garis, setelah distribusi kita garis, kita tutup. Kemudian kita carry over. Ya, carry over itu setengah. CB berikan ke BC, BC berikan ke CB. Di sini ingat tidak diganti tanda ya. Di sini kalau CO itu tidak ganti tanda. Di CO itu tidak ganti tanda. Tidak ganti CO. Nah, setelah di carry over kita kembali kalikan dengan faktor distribusi. Min 484 kita kali dengan 1, balik tanda jadi positif. Min 1000 kita kali dengan 484 jadi 484 dan 516 positif ya. Setelah itu kita carry over lagi, carry over, ini juga di carry over ke DC. Nah, ini di sini 0 sehingga kita hanya melimpahkan saja setengah-setengahnya ke Nah, setelah di carry over kita distribusi kembali 242 ini kita kali dengan 1 jadi minus 242 dan seterusnya. Sehingga kalau kita selesaikan semua siklusnya di sini ada sudah dilakukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 10 siklusnya. Nah, setelah 10 siklus kita sum. Yang di sum adalah mulai dari angka setelah garis 2 ini. Jadi ini adalah yang di sum ke bawah. DF tidak diikut di sum ya. Yang sering keliru adalah DF di sum juga. Nah, setelah di sum kita punya 4000 min 4000 587 min 587 min 293. Momen-momen yang berada satu join kita lihat sudah saling menghilangkan ini dan ini dan ini ya. Sudah oke. Nah, lalu kita buat free body diagramnya. MBA tadi 4000 ya, kita plot. MBC kita dapatkan min 4000, kita masukkan ini MBC ini 4000 ini MBC. Lalu MCB 587 ini MCB 587 positif. MCD minus 587 berarti dia arahnya begini. Oke, kita tambahkan beban luar 2000, kemudian ini adalah 1500 yang kita. Setelah itu seperti biasa lakukan perhitungan di masing-masing segmen ini, kemudian lakukan hitungan di sini, lakukan perhitungan reaksi di sini. Nah, setelah kita dapat, kita satukan kembali, kita tambahkan SFD dan BFD-nya. Nah, contoh kedua, kita diminta menentukan momen internal pada tiap titik tumpuan apabila EI-nya konstan. Nah, kita lihat benda ini adalah simetri ya, baik beban maupun geometrinya simetri 3, di sini 4 ya, sehingga simetri kita. Nah, karena simetri maka kita pakai nanti untuk yang BC ya, bagian yang BC kita pakai kekakuannya 2 EI per L. Untuk yang AB kita pakai 3 karena di sini dianggapnya ini adalah terjepit dan ini adalah sendi di ujung. Jadi dengan posisi sendi di ujung maka kita pakai yang 3 EI per L. Nah, biasa kita hitung nilai E-nya kita substitusi boleh, kita biarkan dalam E bisa.
ya, sehingga kita dapatkan nilainya sekian. Nah, kemudian kita hitung DFAB seperti biasa, KAB bagi K total, DFBK juga DFBA juga begitu, KAB dibagi K total ini ya. Bahkan DFBC itu sama dengan 1 dikurangi DFBA ya, ini sama dengan 1 dikurangi DFBA. Oke. Nah, sehingga kemudian kita hitung fixed end moment untuk PA ya, PA ini yang segitiga ada fixed end moment, ini ada FEM. Oke. Kita hitung, lihat dari tabel fixed end moment untuk beban yang bentuknya begini. Untuk beban yang begini kita lihat fixed end moment ini adalah WA kuadrat per 15. Kemudian bagian BC itu WA kuadrat per 12 seperti biasa, di bagian BC berarti dia negatif. Nah, kemudian kita buatkan tabel, ada 2 join saja yang kita tinjau, kita mau meninjau sebagai struktur yang simetris ya, kita hanya meninjau batang AB dan BC saja. Jadi ada join A, join B, di join A itu melekat batang AB, di join B melekat batang BA dan BC. Substitusikan nilai distribution factornya ya. Kemudian substitusikan nilai fixed end momentnya begini, 60 dari sini 60. Kemudian min 133 dari sini ya. Kemudian kita lakukan distribution. Nah, caranya gimana? Kita jumlahkan dulu 60 dan min 133. Jadi 60 tambah min 133 itu kita jumlahkan dulu. Kemudian baru kita kalikan dengan distribution factor di atasnya dan dibalik tanda ya. Jadi ini dan ini. Nah, sudah kita stop sampai di sini, kita sangka karena ini nggak bisa lari ke sana ya. BC tidak memberikan ke CB, CB-nya kita anggap simetri. Kemudian BA kalau lari ke sana dia akan otomatis hilang karena dikali 1 balik tanda, otomatis di sini akan munculnya 24,45 minus 24,45 begitu seterusnya, sehingga di sini tidak perlu kita operasikan. Nah, sehingga kita sudah dapat ini adalah hasil akhirnya, momen akhirnya, sehingga kita buatkan free body diagram. Nah, contoh lain yang ketiga, di sini kita diminta menentukan momen internal pada tiap titik tumpuan, I-nya konstan. Diketahui IAB, IBC, kemudian kita hitung KAB-nya biasa 4EI per L, KBC pakai 3 ya, karena di ujung ini adalah ujung sendi. Jadi di sini dianggap jepit, yang di ujungnya adalah sendi. Sehingga pakai yang 3EI per L. Nah, kita hitung DFAB, DFAB 0 ya, karena jepit di sini DFAB 0, karena ujung jepit di sini. DFBA kita bisa hitung sama dengan KAB dibagi dengan K total, itu ini tambah ini ya. Sehingga dapatkan 40706. DFBC itu sama dengan 1 dikurangi dengan DFBA ya, mau langsung begini bisa atau mau dihitung pakai rumus dapatnya harusnya sama. DFCB 1 karena tumpuan sendi itu DF-nya 1. Oke. Yang punya fixed end moment hanya BC. Lihat fixed end moment bentuknya begini, kita cari di table ya, ini adalah fixed end moment, ini adalah WL kuadrat per 8, posisinya apa, tandanya negatif. Nah, setelah dapatkan angka-angka tersebut kita siapkan table join A, join B, join C, di join A melekat AB, join B melekat BABC, di join C melekat CB. Kita substitusikan nilai DF-nya yang sudah dapat tadi, DF AB, DFBA, DFBC, DFCB ya, kita substitusikan ke garis ketiga. Setelah itu kita substitusikan nilai FEM, fixed end moment tadi ada di fixed end moment BC min 12.000, kita substitusikan min 12.000 di sini. Nah, kemudian baru kita distribusi min 12.000 kita kalikan ini. Hasilnya akan di sini, kita balik tanda jadi positif ya. Kemudian min 12.000 kita kali dengan 5294, kita balik tanda jadinya ada di sini. Nah, kemudian kita berikan ke carry over ke sana ya, setengahnya 23,6. Di sini juga seharusnya kita carry over ke sana, tapi tidak perlu karena di sini DF-nya 1 ya, otomatis nanti akan saling menghilangkan. Jadi kalau DF 1 sudah tidak perlu diberi carry over. Ya, jadi DF untuk 1
itu tidak perlu diberi carry over. Oke. Nah, berarti akhirnya kalau sudah begini, ini sudah selesai tuntas ya, kita gariskan, sudah tidak ada lagi momen yang bisa limpahkan. Kita sum ya, kita sum dari ini kita sum, ini kita sum juga, ini kita sum. Nah, kalau tinggal kita plotkan di body diagram 2823, kemudian 5647 ada di sini. Di BA dia positif, di BC dia. Oke, setelah itu kita bisa cari reaksi PA, PB, PC, lalu gambarkan SFP dan. Nah, demikian semoga contoh ini dapat dipahami.